kalau kebutuhan masyarakat di Indonesia masih cukup tinggi melihat kebutuhannya? Alhamdulillah dari apa yang kami rasakan, terutama kalau kita sih tatatannya sederhana saja. Ketika anak-anak itu masuk banyak ke kita, maknanya justru itulah informasi berharga yang kami dapat dari masyarakat. Insya Allah tahun depan kalau memang dapat profesor minimal 2 karena syaratnya untuk pendidikan S3 adalah 2 profesor. Insya Allah kami akan bukan S3 teknik elektro ataupun informatika. Wah, berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YS Podcast, kali ini ada tamu istimewa dari Jogja yang hadir ini. Ini dosen saya ketika S1 Teknik Elektro di UAD, di Fakultas Teknologi Industri. Selain dosen, beliau juga sebagai sahabat. Ya, sahabat beliau yang ya banyaklah hal yang sering kita diskusikan bersama Pak Dr. Sunardi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampai juga, Pak, di sini. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Yusron. Oke, Pak Nardi, ke NTB ini udah yang kunjungan yang keberapa kali nih? Ini kunjungan baru kedua. Baru kedua ya. Pertama 2017. Kemudian ini baru yang kedua. Insya Allah bulan depan kesini lagi. Nah, ini dia nih. Jadi semakin sering kesini, makin banyak juga alumni di sini, Pak, yang perlu dikunjungi nih ya. Insya Allah. Ya, karena saat ini Pak Sunardi melanjutkan periode dekan ya. Iya, betul. Pak Sunardi, Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Nah, Pak Nardi, dalam perkembangannya nih Fakultas Teknologi Industri ini kan UAD naik terus nih peringkatnya, bahkan di PTS ya. Iya, betul. PTS kita udah ya papan atas sudah. Nah, sebetulnya kalau khusus di Fakultas Teknik nih, dulu kan kita FTI, ini bercandanya dulu Pak ya. Fakultas gersang itu karena cowok aja isinya. Jadi kita terhibur karena ada fakultas farmasi di depan, Pak. Makanya Mas Rudi dapat farmasi itu. Itu ceritanya, Pak. Akhirnya dapat dari farmasi. Oke, Pak. Gimana sebetulnya sekarang, Pak, perkembangan yang ada di FTI UAD? Boleh diceritain nih, Pak Nardi. Oke, baik Mas Yusron. FTI UAD kalau dulu Mas Yusron tahun 2001 ya. Itu baru ada 4 prodi S1 ya. Betul, ya. Ada informatika, industri, kemudian kimia, sama elektro. Udah ya? Iya. Nah, itu saja. Informatika, betul, kemudian perkembangan terkini sejak 2016-17 itu tambah namanya S1 Teknologi Pangan. Teknologi Pangan, ya. Kemudian yang S2-nya ada 2 sekarang, yaitu S2 Informatika dan juga S2 Teknik Kimia. Wah. Kalau dulu Mas Yusron mungkin masuk itu seangkatan mungkin dalam 300-400 mungkin ya. Sekarang yang masuk ke FTI itu setiap tahun antara 800 sampai 1100. Wow. Termasuk yang angkatan tahun ini kemarin tercatat sementara 850 lebih kurang. 850. Masih ada 1 minggu lagi ya mungkin dalam 900 1000 lebih kurang seperti itu. Wah, sudah menjadi favorit berarti. Termasuk fakultas yang terbesar sekarang di UAD. Iya, dengan 7 prodi paling banyak. Oke. Nah, ini alumni ternyata di NTB ternyata cukup banyak, Pak Nardi, terutama FTI ini. Dan yang paling gemuk itu informatika ini. Oh iya. Khususnya di Fakultas Teknik ini. Iya, kita bawa orang informatika ke sini juga hari betul. Ini. Seharusnya beliau duduk di sini ya. Harusnya, iya. Ada Bu Win juga ikut di sesi kedua kalau nggak mau ya. Ada. Kaprodi itu 17 tahun ini, Mas. Ya betul. Begitu saya sharing foto Bu Win di grup Kamada, semuanya pada teriak, dosen saya, Kaprodi saya. Wah, ini kan luar biasa. Banyak yang kangen sama Bu Win. Penggemarnya paling banyak itu, Mas. Mumpung beliau ada di ruangan ini, kita omongin aja ya. Oke, Pak Nardi. Jadi kegiatan Pak Nardi ini ada kegiatan apa? Mengemban amanah sebagai ketua asosiasi juga nih rupanya. Iya, kebetulan saya sejak 2018 diamanai menjadi ketua umum Asosiasi Program Studi Informatika atau APSI namanya. APSI PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Asia. Jadi walaupun background saya orang elektro, tapi elektro dengan informatika seperti kakak adik gitu kan ya, kakak adik, sehingga saya banyak berkecimpung dengan teman-teman di informatika dan diminta menjadi
Ketua Umum APSI itu, dan kemudian kami merencanakan tanggal 10 bulan 10 kita ambil tanggal cantik. Nomor cantik ini, jangan-jangan 99 ini kayak Shopee. Selalu kita mengadakan acara-acara itu kita ambil tanggal-tanggal yang cantik yang mudah diingat. Betul. Adalah 10-10-22 gitu ya. Misalnya kami akan menyelenggarakan namanya Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional, dengan hostnya adalah Universitas Muhammadiyah Mataram. Mungkin nanti datang insyaallah lebih kurang dalam dari 30-40 perguruan tinggi yang punya informatika, ilmu komputer dan serumpun itu insyaallah kumpul semua di Mataram ini insyaallah. Jadi PTMA ternyata cukup diminati berarti ya? Banyak, iya alhamdulillah. Kita jaringannya sangat luas. Iya. Ada total itu mungkin dalam 40 something lah ya, 40 lebih perguruan tinggi yang memiliki informatika dan serumpun itu. Tapi yang hadir mungkin dalam 30-40 lebih kurang seperti itu. Oke, Masya Allah. Berarti ya sangat luar biasa antusiasme. Terutama kan ini kalau kita berbicara jurusan informatika ya, ini ya jurusan yang seolah-olah kata orang ini nggak ada matinya karena teknologi informasi ini yang terus berkembang terus Pak Nardi ini. Nah, dalam perkembangannya saat ini nih Pak Dekan, ketika masih menjadi favorit teknik informatika? Mungkin bukan favorit, lebih favorit lagi. Ternyata dari dulu sampai sekarang tradisinya dijaga. Jadi roofnya FTI UAD itu ya informatika. Jadi kalau tadi saya bilang masanya 1.500 itu dari informatika. Betul. Roofnya di situ ya. Kalau dari perkembangan prestasi mahasiswanya nih, apa saja yang kira-kira membuat para alumni ternyata banyak adik-adik ini yang sudah prestasi sudah tingkat nasional, internasional gitu. Baik, terkait dengan prestasi itu, kalau dulu zamannya Mas Yusron mungkin ya levelnya masih provinsi nasional mungkin beberapa gitu ya. Sedikit, alhamdulillah kalau sekarang sudah banyak lah anak-anak itu prestasi di nasional maupun internasional. Terutama mungkin yang dulu pas masih itu ada namanya KSL ya. Ya, betul. Linux gitu ya. Kalau sekarang yang banyak diminati itu kelompok studinya adalah kaitannya dengan robotika. Jadi robotika itu sudah banyak mengharumkan nama UAD, khususnya FTI itu di berbagai kancah nasional internasional. Demikian juga yang sekarang ada itu mobil listrik gitu ya. Kami juga punya kolaborasi dengan di UAD sekarang ada otomotif, program studi otomotif gitu ya. Jadi gabungan antara FTI dan juga FKIP. Itu kemudian kalau pengembangan lain adalah kimia. Juga ada mobil Chem Ekar. Jadi mobil berbahan bakar dari reaksi kimia itu juga ada gitu ya. Jadi itu beberapa contoh gitu ya. Beberapa contoh, dan alhamdulillah dari prestasi-prestasi itu mengantarkan anak-anak itu bisa studi di luar negeri dengan beasiswa. Salah satunya yang di ahli robot itu sekarang S2 di Jepang, ada 2 beasiswa dari Membusu gitu ya, Kementerian Kerajaan dari Jepang. Ada juga yang kimia itu ada di Turki gitu ya, juga dapat beasiswa. Itu beberapa contoh anak-anak sekarang, adik-adiknya Mas Yusron itu. Membanggakan ini Pak Nardi. Jadi ketika kita mendengar nama UAD ini sudah makin, bahkan ya saya bercanda saja dengan teman-teman Kamada ya. Ya dulu masih kita menunduk kalau ditanya kalau pulang ya kuliah di mana? UAD gitu. Dulu Pak Nardi ya masih belum. Ya jadi ketika prodi itu baru membuka, bahkan beberapa teman-teman di sini itu menjadi angkatan pertamanya Pak Nardi. Nah, tapi kalau sekarang melihat perkembangan pesat UAD ini kan kemarin Pak Rektor juga bercerita ya. Ini merupakan capaian kalau dalam ini kolektif ya. Seluruh komponen yang ada di UAD ini adalah buah kerja keras semua. Oke, Pak Nardi, melihat Fakultas Teknologi Industri, kalau kebutuhan masyarakat di Indonesia masih cukup tinggi melihat kebutuhannya? Alhamdulillah dari apa yang kami rasakan, terutama kalau kita sih catatannya sederhana saja. Ketika anak-anak itu masuk banyak ke kita, maknanya justru itulah informasi berharga yang kami dapat dari masyarakat. Berarti mereka itu masih minat untuk kuliah di industri. Sehingga anak-anak itu tentu tidak asal masuk, tapi ya memang mereka melihat situasi kondisi di dunia gitu ya, bahwa terkait dengan teknologi industri itu masih banyak diminati gitu ya. Terbukti dengan tadi tren masuknya selalu tinggi di kita itu. Ya, kalau berbicara akreditasi Pak Nardi, akreditasi saya masih ingat dulu ketika Mas Yusron membantu kami akreditasi elektro pertama itu ya. Saya jadi
tim akreditasi saat itu Pak Nardi? Dulu adalah kita harus jadi prodi pertama yang dapat B waktu itu ya. Karena yang lain semua dapat C ya. Saat itu betul. Dan alhamdulillah atas kerja keras kita semua termasuk mahasiswa kita dapat B pertama kali di FTI. Terus kemudian sekarang dalam perkembangannya ini yang sudah dapat A adalah informatika. Informatika dapat A itu tahun 2018 waktu itu. Kemudian yang lain elektro juga konsisten elektro itu istiqomah sampai sekarang masih B. Istiqomahnya di B ya. Tapi nilainya alhamdulillah naik dulu ya, 306, 308, sekarang 352, hampir menyentuh A 361 insyaallah. Itu mungkin perlu proses lagi. Demikian juga kimia itu juga B tapi juga 353 atau berapa. Udah mendekati yang A alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi udah banyak kemajuan nih. Udah banyak kemajuan. Ya, perlu alumni tahu nih di Nusa Tenggara Barat bahwa FTI ini sudah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Nah ini Pak Nardi, tantangan ke depan ini kan adalah ya gak akan jauh-jauh dari teknologi nih Pak Nardi. Jadi ketika masa COVID pun ya kita pun sebetulnya gagap juga, kaget gitu. Tapi menurut saya paling ya UAD nggak akan kaget sebetulnya kalau metode pembelajarannya nih. Nah sekarang UAD mengembangkan metode pembelajarannya seperti apa Pak Nardi? Jadi kaitan dengan online tadi Mas Yusra mungkin sedikit kami sertakan. Jadi sebelum COVID, kami di tahun 2019 itu sudah mencanangkan bahwa kita sebagai Fakultas Teknologi Industri di UAD ini harus terdepan dalam pembelajaran online. Karena di dalam akreditasi itu disampaikan salah satu poin nilai baik itu adalah ketika kita melakukan pembelajaran secara online dan dibatasi setiap kuliah itu maksimal 50%. Misalkan kita 14 kali pertemuan ya berarti 7 kali diantaranya online. Atau kalau kita hitungannya jumlah mata kuliah kita punya 10 mata kuliah, 5 mata kuliah diantaranya itulah bisa online. Itu nilainya bagus. Sehingga kemudian pada tahun 2019 itu kita menetapkan satu FTI itu ada 50 kelas. 50 kelas itu memang full online. 50 kelas full online, kemudian 50 kelas itu dibagi dua adalah minggu 1 sampai minggu 7 misalkan itu kelompok yang online, nanti selepas itu offline. Demikian juga 25 mata kuliah yang lain sebaliknya awalnya offline, setelahnya online. Nah itu baru berjalan 1 semester, kemudian berlangsunglah COVID. Jadi target kita hanya 50-50, jadinya 100% semuanya gitu ya. Sehingga kami alhamdulillah tidak terlalu kaget dengan fenomena COVID ini, pembelajaran online alhamdulillah. Oke, berarti adaptasinya sangat tinggi berarti Pak Nardi ya. Jadi sebelum ini kan bencana non alam, siapapun yang tidak ada menginginkannya Pak Nardi. Tapi ternyata UAD sudah mencoba menyiapkan secara teknis maupun SDM-nya sudah mengarah ke pembelajaran blended berarti ya Pak Nardi, online dan offline. Ini sangat luar biasa Pak Nardi. Pak Nardi, kampus UAD kan konsepnya urban university, berada di titik-titik tertentu, tidak terkonsentrasi. Nah, namun dengan kampus 4 saat ini, apakah urban university-nya tetap dijaga, apa ada hal yang berubah? Jadi memang kita masih melalui sistem urban university, kita ada total 6 kampus ya, 6 kampus, dan yang kita tempati sekarang ya FTI itu di kampus 4. Itu memang terbesar sekarang, kita buat 10 lantai berapa hektar gitulah ya, dan kita dari 11 fakultas di UAD itu 7 diantaranya di kampus 4 di sana, tapi kampus-kampus yang lain tetap kita pertahankan karena kampus-kampus itu keberadaannya sudah menjadi bagian dari masyarakat sekitar. Betul. Usaha makanan, usaha kos-kosan dan sebagainya. Kalau kita tinggalkan kasihan mereka, sehingga kita tetap pertahankan. Dan juga karena memang secara kapasitas kalau di kampus 4 semua nanti juga mungkin sementara belum cukup, sementara memang masih dibagi ke semua kampus itu. Jadi konsepnya masih tetap dijaga Pak Nardi ya? Masih dijaga ya. Termasuk Pak Rektor pun, rektorat itu masih di kampus 1. Setia menunggu kapasnya. Karena itu adalah nilai kesejarahannya, bahwa dulu UAD ada di situ pertama kali dan sampai sekarang dipertahankan. Ya, alhamdulillah nih. Ini kita balik ini terkait dengan agenda 1 bulan yang akan datang ini. Sebetulnya agenda besar ini gaungnya atau temanya apa yang diusung Pak Nardi nih? Jadi di APSI ini, Asosiasi Program Studi Informatika PTMA ini berdiri tahun 2006
16 atau 17 ya waktu itu, agak lupa. Kalau nggak salah 17. 2017. Kemudian waktu pendirian itu memang kami punya, ya boleh dibilang cita-cita, boleh dibilang keinginan. Kita tidak usah muluk-muluk bagian mengelola organisasi ini. Cukup kita itu setiap tahun mesti punya agenda besar. Sehingga sejak 2017 itulah alhamdulillah kita selalu mengadakan namanya Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional. Dulu ada di Jogja, kemudian di Riau, kemudian di Jember, Makassar. Tahun kemarin, tahun ini Februari, karena itu pengunduran dari jadwal tahun sebelumnya ya, karena corona itu. Februari tanggal 22 Februari 22, tanggal cantik juga kan, 22 memang gitu. Dipilih betul kayaknya ini. Itu di Ternate. Kemudian yang 10 bulan 10 ini kita ada di Lombok ini, di Mataram ini. Nah, dalam rapat koordinasi nasional itu, Rakornas itu kita biasanya mengadakan acara-acara yang memang diinginkan, memang diperlukan oleh prodi-prodi informatika gitu untuk akreditasi, untuk naik jabatan akademik, untuk dia punya laporan LKD, laporan dosen dan sebagainya. Nah, di antaranya adalah ada seminar nasional, nanti diterbitkan di jurnal gitu ya. Terus kemudian ada invited speaker, jadi dosen-dosen kita undang untuk menyampaikan dia punya research, dia punya pengalaman yang itu sekiranya berguna untuk yang lain. Ada lomba-lomba mahasiswa akademik maupun non akademik gitu ya. Jadi lomba programming, lomba ada lagi LKTI, bahkan lomba nyanyi, lomba puisi itu kita adakan semua ya. Puisinya orang informatika, nyanyi orang informatika beda dengan nyanyi orang pantunnya sosial. Pantun algoritma. Terus kemudian juga tentu saja adalah workshop pendampingan naik jabatan akademik, biar jadi profesor gitu ya. Kemudian akreditasi, penulisan paper, penulisan hibah penelitian dan sebagainya. Termasuk alhamdulillah salah satu yang kita canangkan dulu kita nggak mengira ya tahun 2018 gitu ya, pengurus baru itu salah satu program itulah kita harus punya namanya asesor akreditasi. Jadi keren di APSI ini harapannya dulu belum ada sama sekali. Kita berharap kita canangkan selama 4 tahun periode saya itu adalah 1822 1923 1923 kita canangkan kita harus punya asesor akreditasi. Nah, terus alhamdulillah tahun ini sudah itu tercapai gitu ya. Alhamdulillah kemarin kami beberapa anggota mendaftar dan alhamdulillah tidak tanggung-tanggung. Dulu pengen yang penting ada satu gitu ya. Sekarang kita terkabul berapa? 12. Masya Allah, ini lonjakan besar ini luar biasa. Jadi 12 itu ada 4 dari UAD, termasuk alhamdulillah saya, kemudian Bu Sri Winiarti, beliau wakil dekan di FTI, tapi juga di sekjen di APSI ini. APSI juga ya. Juga beliau jadi asesor. Ada 2 namanya Pak Imam, Pak Murinto, dan yang 8 yang dari berbagai kampus yang lain di PTMA. Alhamdulillah dapat 12. Sehingga harapan kami adalah bahwa ketika kita punya asesor akreditasi, kita tahu bagaimana cara mengembangkan prodi-prodi informatika di Indonesia ini, bagaimana mengelola yang baik, terus kemudian bagaimana kita menghadapi akreditasi yang baik dan sebagainya. Itu yang memang kita harapkan, karena akreditasi adalah akumulasi dari banyak capaian gitu ya. Capaian dosennya, capaian mahasiswanya, pengelolaan prodinya, macam itu semua terwujudkan, terejawantkan dalam akreditasi itu. Itu paling penting itu. Wah, ini penting sekali Pak Nardi. Nah, ini kan bentuk saling support, pendukung PTMA. Nah, tapi Pak Nardi, apakah ada ini muncul nggak persaingan antar PTMA yang memiliki jurusan yang sama dan kebetulan nih mungkin ada berada pada satu provinsi, menemukan nggak Pak Nardi? Kalau kami konsepnya malah ini bukan kompetisi, tapi justru kolaborasi yang kita inginkan. Seperti halnya di, apalagi kalau beda kampus gitu ya, beda kampus nggak, saya rasa beda kota, saya rasa nggak ada masalah. Bahkan satu kota pun seperti di Jogja gitu ya, kita ada UMY, ada UAD, ada UNISA, Universitas Asia Jogja. Kita tidak merasa bahwa mereka itu adalah kompetitor kita, justru malah teman-teman kita. Sehingga sekarang seperti hanya ada MBKM ya, Merdeka Belajar, Justru peluang bagi kita untuk bagaimana sinergi satu dengan yang lain. Bagi kami tak satu pun itu sebagai suatu ancaman. Justru kita kolaborasi di situ yang kita ada tukar mahasiswa, kita penulisan ilmiah bareng, kemudian kita kolaborasi riset bareng dan sebagainya, malah justru lebih masif
dengan adanya kawan-kawan kita itu. Ini membalik paradigma lama nih. Jika ada PTM di satu wilayah, ini intip-intip dong, jangan buka jurusan sama. Iya, seperti dulu memang kayak gitu ya. Tapi sekarang relatif nggak ada masalah. Dan bagi kami ya, semua udah punya rezekinya masing-masing. Gitu. Iya, kembali lagi. Semua boleh buka lapak, semuanya nanti memiliki rezeki masing-masing. Terima kasih, ini sangat luar biasa nih. Jadi seluruh alumni Fakultas Teknologi Industri ini hari ini kita berbicara dengan Pak Dekan nih ya. Pak Dekan sudah banyak memberikan informasi kita terkait dengan perkembangan kampus, dan ada juga nih hal-hal yang membuat kita bangga nih sebagai alumni. Dan terutama nanti satu lagi ada cerita nanti. Oke, boleh nih. Boleh sebelum ini Pak Nadi. Saya ada sedikit cerita mungkin terutama untuk para alumni ya, untuk kawan-kawan kita yang berprofesi sebagai akademisi gitulah ya. Salah satu yang kita kembangkan, kalau saya menjadi pimpinan itu concern saya yang paling utama adalah SDM. Karena itulah satu-satunya yang bagi saya utama sekali itulah ya. Seperti hanya kendaraan ya, mesinnya. Betul. Demikian juga ketika kita berbicara di dunia pendidikan, SDM adalah itu kuncinya. Sehingga ketika saya menjadi dekan, tapi termasuk juga di APSI yang tadi saya salah satunya adalah terkait dengan pengembangan SDM. Nah, concern ini adalah terkait dengan SDM itu, bagaimana dosen itu memiliki keinginan yang kuat untuk sekolah satu gitu ya. Jadi dosen jangan puas hanya S2, teruslah S3. Itu yang program saya adalah bagaimana mengajak teman-teman untuk ayo segera sekolah. Alhamdulillah kami di FTI sekarang dokternya, dulu Mas Yusron mungkin belum ada dokternya ya. Saat itu belum ada Pak Nardi. Belum ada. Kemudian tahun 2018 kira-kira 2017 itu dokter kita itu mungkin baru 8. Tapi sekarang sudah 31, bayangkan. Wow, lonjakan luar biasa. 31, kemudian pas 2018-19 itulah kita banyak mengirim dosen-dosen sekolah ke dalam negeri maupun luar negeri, sehingga total sekarang tadi 31 yang sudah S3 plus 23 yang sedang S3, yang itu insya Allah tahun depan itu banyak yang lulus, dan harapan kami adalah 50% dari dosen kita sekarang 106 itu insya Allah dokter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan jabatan akademik. Ini adalah cita-cita yang harus ditanamkan setiap dosen, bagaimana memiliki jabatan akademik yang tinggi gitu ya. Nah, seperti di TNI, Polri itu kan jenderal gitu ya pangkatnya. Tapi kalau jenderal itu mungkin posisi-posisinya terbatas. Kalau di dosen semua itu boleh profesor. Demikian juga kami sekarang mencanangkan untuk mengarah ke sana, ke profesor, dan sekarang kami sedang mengajukan 10 profesor baru di FT ini. Dan itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengembangkan program studi di FT itu sehingga memiliki kemanfaatan yang lebih luas. Kalau kami bilang adalah bagaimana kita bisa membuka ladang amal yang lebih luas untuk lagi masyarakat. Dengan adanya profesor nanti adalah kita buka S2, kita buka S3 dan sebagainya. Sekarang sudah punya S2 2 biji. Insya Allah kami akan membuat 2 lagi. Sekarang elektro sedang proses sudah upload gitu ya. Kemudian selepas itulah teknik industri, dan kemudian kalau profesor 10 ini ada 10 orang ini, 5 di antara bidang IT. Insya Allah tahun depan kalau memang dapat profesor minimal 2, karena syaratnya untuk pendidikan S3 adalah 2 profesor. Insya Allah kami akan bukan S3 teknik elektro ataupun informatika. Mas Yusron nanti boleh jadi mahasiswa nanti ya. Kembali ke Jogja. Wah, ini capaian sangat luar biasa Pak Nardi. Jadi sangat jauh menurut saya. Jadi lompatan yang di UAD saat ini selain bangunan megah nih Pak Nardi. SDM itu yang paling ternyata utama. SDM ini menjadi sorotan yang sangat penting dilakukan pembenahan. Kalau sudah mungkin 50% ya udah doktor ya. Jadi ya banyak lagi berarti yang program-program studi S3 nanti bisa dibuat lagi berarti Pak Nardi. Termasuk kami, kebetulan saya juga nyusun Renstra UAD, rencana 100 UAD 5 tahun ke depan. Memang sudah kita buat list mana-mana prodi yang potensial untuk membuka S2, buka S3. Karena bagi saya adalah ruh suatu perguruan tinggi itu ketika dia mengembangkan S2, S3 untuk memiliki riset-riset yang produktif, kolaborasi internasional, publication internasional dan sebagainya itu S2, S3 lah yang akan bisa kita kembangkan lebih jauh lagi gitu ya. Tentu tidak meninggalkan S1, itulah karena
betul-betul yang inginkan oleh masyarakat, yang semalam banyak masyarakat lolos dari S1 itu. Oke, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Nardi. Sama-sama, banyak sekali informasi yang kami dapatkan terkait dengan apa yang sudah digapai, terutama di fakultas di FTI ya. Di FTI ini ternyata sangat luar biasa. Nih, sahabat Yes Podcast nih, yang alumni UAD ya, yang alumni UAD jangan ragu menceritakan apa prestasi UAD saat ini, karena yang menjadi promosi terbaik adalah ternyata alumni yang bercerita tentang capaian yang ada di UAD mana nih. Oke, sahabat Yes Podcast, demikian yang bisa kami bahas dengan Pak Nardi. Sangat luar biasa ternyata apa yang sudah ada di UAD, dan semoga Pak Nardi agenda tanggal cantiknya 10-10-22 ini berjalan dengan lancar di NTB, di Lombok terutama kegiatannya. Semoga bisa juga menikmati nanti seluruh teman-teman dari PTMA, jadi Teknik Informatika, bisa menikmati ya, selain sebagai bidang akademik, bisa menikmati juga keindahan alamnya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Mandalika terutama. Oke, tujuannya Mandalika. Ada juga Sembalun, Pak Nardi. Sembalun itu daerah pegunungan. Ya, ada juga beberapa air terjun banyak di sini. Bisa dicoba semua. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih Pak Nardi. Sukses selalu memimpin Fakultas Teknologi Industri. Dan tentunya akan segera profesor Pak Nardi. Amin, termasuk 10 tadi insya Allah. Nah, insya Allah. Pak Rektor juga termasuk ya? Termasuk. Nah, dari bagian kemarin ya, aminkan dulu katanya. Aminkan dulu ya. Oke, sahabat Yes Podcast, demikian yang bisa saya bahas dengan Pak Dekan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.